Halo, kembali lagi di channel YouTubeku. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sistem reproduksi. Sebelumnya, pasti kita tidak asing kan dengan apa sih itu sistem reproduksi? Nah, pada kurikulum 2013, revisi sistem reproduksi itu dibahas pada mata pelajaran IPA kelas 9 semester 1. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Desa Gede Chelsea Atnya Margareta dengan NIM 2013071023, mahasiswi dari Universitas Pendidikan Ganesha, kelas 3B Pendidikan IPA. Jadi langsung saja yuk kita bahas mengenai sistem reproduksi. Itu ada beberapa penyakit yang menyerang dalam sistem reproduksi. Nah, kita ulas satu persatu yuk. Yang pertama itu kita ulas yaitu penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada wanita. Yang pertama itu adalah endometriosis. Itu adalah kondisi ketika jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di luar rahim. Jaringan yang disebut endometrium ini dapat tumbuh di indung telur usus tuba falopi. Tuba falopi itu merupakan saluran dari telur. Selanjutnya itu vagina atau di rektum. Rektum itu merupakan bagian akhir usus yang terhubung dengan anus. Yang kedua itu adalah sistitis. Itu adalah peradangan di kandung kemih yang menimbulkan rasa nyeri ketika membuang air kecil. Sistitis ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang disebabkan yang menyebabkan saluran infeksi saluran kemih. Selanjutnya itu ada miouteri yang biasa juga dikenal dengan fibroid rahim. Itu adalah tumor yang jinak yang tidak memiliki sifat dari kanker. Selanjutnya itu ada beberapa kanker yang menyerang sistem reproduksi dari manusia, khususnya wanita. Yang pertama itu ada kanker serviks. Ada kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini umumnya berkembang perlahan dan baru menunjukkan gejala ketika sudah memasuki stadium lanjut. Oleh sebab itu, pentingnya untuk mendeteksi kanker serviks sejak dini itu sebelum timbul masalah yang lebih serius. Yang kedua yaitu ada kanker ovarium. Merupakan kanker yang muncul di jaringan indung telur. Kanker ovarium ini lebih sering terjadi pada wanita pasca menopause. Nah, penyebab dari terjadinya kanker ovarium ini belum diketahui secara pasti. Namun, kanker ovarium lebih sering terjadi pada wanita yang berusia lanjut atau lansia dan yang memiliki keluarga dengan riwayat sakit kanker ovarium. Dan yang terakhir itu adalah kanker payudara, di mana kanker ini terbentuk di jaringan payudara. Kanker payudara terjadi ketika sel-sel pada jaringan yang ada di payudara itu tumbuh tidak terkendali dan mengambil alih jaringan payudara yang sehat dan sekitarnya. Selanjutnya itu ada penyakit HIV and AIDS, di mana penyakit ini disebabkan oleh virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan juga menghancurkan sel CD4. Nah, semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang berbagai penyakit. Dan yang terakhir yang saya paparkan yaitu penyakit vaginitis. Adalah peradangan pada vagina yang ditandai dengan rasa gatal di vagina dan keputihan, di mana keputihan yang dialami penderita vaginitis ini berbau tidak sedap. Vagina terus-menerus memproduksi cairan secara alami. Jumlah dan tekstur cairan vagina tersebut
bisa berubah-ubah sepanjang siklus menstruasi. Oleh karena itu, normal jika wanita mengalami keputihan. Namun, keputihan yang normal itu umumnya seharusnya itu tidak berbau. Baik, selanjutnya itu ada penyakit yang menyerang sistem reproduksi pada pria. Yang pertama itu ada epididymitis. Adalah peradangan epididymis yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan ditandai dengan pembengkakan buah zakar. Kondisi ini dapat terjadi pada pria dalam berbagai usia, tetapi paling sering itu umumnya terjadi pada usia 19 sampai dengan 35 tahun. Selanjutnya itu ada penyakit sifilis. Adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Gejala sifilis ini diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, dan dubur. Nah, luka pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis sering kali tidak terlihat dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, pada tahapan ini infeksi ini sudah bisa ditularkan ke orang lain. Selanjutnya itu ada kencing nanah atau gonore. Nah, penyakit ini adalah salah satu penyakit menular seksual pada pria. Gonore akan menimbulkan gejala berupa keluarnya nanah dari penis. Selain itu, penderita gonore akan merasakan perih pada saat buang air kecil. Selanjutnya itu ada orchitis. Adalah peradangan pada testis akibat infeksi bakteri dan juga virus. Peradangan ini bisa terjadi apabila salah satu atau kedua testis sekaligus. Orchitis pada anak paling sering disebabkan oleh penyebaran infeksi virus pada gondongan atau parotitis. Dan yang terakhir itu ada hipogonadisme. Adalah kondisi ketika kelenjar seksual tidak menghasilkan hormon dalam jumlah yang cukup. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan maupun ada tutur kata yang salah ataupun kurang berkenan di hati. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Goodbye and see you.